Salah satu orang terkaya dunia yang juga pendiri Microsoft, Bill Gates, bermaksud menyumbangkan 99% kekayaannya selama 20 tahun ke depan. Gates mengaku mempercepat menyumbangkan kekayaannya itu melalui yayasannya, Yayasan Gates, sehingga diharapkan kekayaannya tuntas disumbangkan untuk tujuan amal dan untuk kemaslahatan umat manusia pada tahun 2045. Orang-orang akan mengatakan banyak hal tentang saya saat saya meninggal. Tetapi saya bertekad bahwa, meninggal dalam keadaan kaya, tidak akan menjadi salah satu di antaranya. Demikian tulis Bill Gates dalam posting blog pada Kamis, 8 Mei 2025, dikutip dari BBC. Bill Gates, usia 69 tahun, mengatakan yayasannya telah memberikan bantuan 100 miliar dolar, 1.651 rupiah triliun, untuk proyek kesehatan dan pembangunan di berbagai penjuru dunia. Dia memperkirakan yayasan akan membelanjakan 200 miliar dolar lagi, bergantung pada pasar dan inflasi, selama 2 dekade mendatang. Dalam postingan blognya, Bill Gates mengutip esai tahun 1889 karya Taipan Andrew Carnegie yang berjudul The Gospel of Wealth. Artikel itu menyatakan bahwa orang kaya memiliki kewajiban untuk mengembalikan kekayaan mereka kepada masyarakat. Bill Gates juga mengutip Carnegie yang menulis, orang yang meninggal dalam keadaan kaya, meninggal dalam keadaan malu. Janji terbarunya ini merupakan percepatan dalam pemberian amal. Awalnya, ia dan mantan istrinya Melinda telah merencanakan agar Yayasan Gates terus beroperasi selama beberapa dekade setelah kematian mereka. Ketika ditanya tentang perubahan ini, Gates mengatakan kepada Network BBC pada hari Kamis bahwa akan ada orang kaya lainnya dalam 20 tahun yang dapat mengatasi tantangan masa depan dengan lebih baik. Menyumbangkan 99% kekayaannya masih bisa menjadikan Gates seorang miliarder menurut Bloomberg. Pendiri Microsoft tersebut adalah orang terkaya kelima di dunia. Dalam postingan blog tersebut, ia membagikan kronologi kekayaannya yang menunjukkan kekayaan bersihnya saat ini sebesar 108 miliar dolar dan tanda panah besar yang digambar tangan yang mengarah ke bawah hingga mendekati nol pada tahun 2045. Gates juga mengatakan yayasan tersebut akan menyumbangkan 200 miliar dolar dari dana abadinya. Bersama Paul Allen, Gates mendirikan Microsoft pada tahun 1975. Perusahaan tersebut menjadi kekuatan dominan dalam perangkat lunak komputer dan industri teknologi lainnya. Gates secara bertahap mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada abad ini, mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif pada tahun 2000 dan sebagai CEO pada tahun 2014. Ia mengatakan bahwa dirinya terinspirasi untuk menyumbangkan uangnya oleh investor Warren Buffett dan filantropis lainnya. Namun kritikus mengatakan bahwa Gates sebenarnya menggunakan status amal yayasannya untuk menghindari pajak dan memiliki pengaruh yang tidak semestinya terhadap sistem kesehatan global. Dalam postingan blognya, ia menguraikan 3 tujuan utama yayasannya yakni memberantas penyakit yang dapat dicegah yang membunuh ibu dan anak, memberantas penyakit menular termasuk malaria dan campak, dan memberantas kemiskinan bagi ratusan juta orang. Rabu, 7 Mei 2025, 2 hari lalu, Bill Gates mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta. Dalam kesempatan itu, Bill Gates memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar atau sekitar 2,6 triliun rupiah ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 119 juta dolar, 1,9 triliun rupiah, dialokasikan untuk bidang kesehatan, 5 juta dolar, 826 miliar rupiah, untuk pertanian, dan 5 juta dolar, 826 miliar rupiah, untuk teknologi. Lalu, bantuan sosial lainnya di lintas sektoral dengan total lebih dari 28 juta dolar, 462 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.